Alhamdulillah, Alhamdulillahil mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atanna bil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil qadiril qail fi hukmi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang dengannya kita bisa merasakan kebahagiaan, kesejahteraan, kehormatan dan kemuliaan. Marilah kita gunakan segala kenikmatan yang Allah berikan itu sebagai bekal ibadah. Karena hakikatnya Allah menciptakan manusia semata-mata agar menyembah dan mengabdi kepadanya. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu membuat kita lalai, takabur atau sombong, sehingga nikmat yang kita miliki menjadi fitnah, bahkan menjadi musibah, sehingga menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala hingga mendatangkan murkanya. Jamaah salat Jumat yang kami muliakan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan yang disebut dengan program vaksinasi nasional COVID-19. Ikhtiar menghadapi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum mereda ini secara resmi dimulai pada Rabu 13 Januari 2021. Presiden RI Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksin, diikuti para pejabat dan tokoh masyarakat pada peluncuran program ini di Istana Merdeka Jakarta. Salah seorang jajaran syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Ahmad Is-Samuddin, menjadi peserta vaksinasi tahap pertama di Istana Negara. Peserta dari PBNU merupakan orang keempat yang disuntik vaksin Sinovac setelah Presiden Joko Widodo. Kemudian Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, kemudian yaitu Daeng Muhammad Fakih dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amir Syah Tambunan. Vaksinasi merupakan ikhtiar dan upaya melindungi jiwa kita karena tujuan diturunkannya agama adalah hifdun nafas, yaitu menjaga jiwa. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tanggal 23 Januari 2016 di Bogor memutuskan atau menetapkan bahwa imunisasi atau vaksinasi pada dasarnya dibolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh atau imunitas dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Kebolehan atau dalil vaksin atau imunisasi diantaranya beberapa dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah 195. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah anzala
wad-dawa waj'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharam. Diriwayatkan dari Abu Darda, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit akan obatnya, maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Hukum vaksin dengan barang yang haram dan najis. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram atau najis hukumnya haram. Tidak diperbolehkan kecuali pada kondisi darurat atau keterpaksaan. Jika tidak dilakukan nanti menyebabkan mengancam jiwa, atau hajat keterdesakan jika tidak dilakukan menyebabkan penyakit berat, atau yang menyebabkan kecacatan pada seseorang, atau belum ditemukannya bahan vaksin yang halal dan suci, dan ada keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Al-Quran menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Innama harrama alaikumul maitata waddam walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittarra ghaira baghi wala adin fala itsma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Baqarah 173. Mengenai pengobatan dengan barang yang najis, khususnya yang sering disebut dengan vaksin, Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyampaikan, wa amma tadawi bin najasati ghairil khamri fa huwa jaizun sawa'un fi jami'in najasati ghairil muksiri. Adapun berobat dengan benda najis selain khamr itu dibolehkan untuk seluruh jenis najis yang tidak memabukkan. Lebih lanjut, Imam Nawawi menyebutkan tentang pentingnya mempercayai pendapat tenaga kesehatan. Qala ashabuna wa inna ma yajuzu dzalika idza kana al-mutadawi arifan bittibi ya'rifu annahu la yaqumu ghairu hadha maqamahu aw akhbarahu bidzalika tabibun muslimun adil. Para ulama menyebutkan kebolehan berobat dengan bahan najis jika sang pengobat memahami betul tentang ilmu kedokteran dan mengetahui bahwa tidak ada pengganti dari hal najis tersebut, atau pengobatan tersebut disampaikan oleh dokter yang beragama Islam lagi bijaksana. Dari keterangan di atas, setidaknya ada beberapa hal yang dapat kita pahami. Pertama, kebolehan menggunakan bahan najis dalam substansi pengobatan jika belum didapatkan barang yang berasal dari senyawa yang halal. Yang kedua, kebolehan berobat jika tenaga kesehatan sudah menyebutkan keamanan penggunaan obat tersebut. Informasi tentang vaksin sudah banyak disebarkan dan disosialisasikan melalui media-media yang terpercaya dari dinas, lembaga, atau kementerian. Ilmu kedokteran dan pengobatan sudah sangat canggih dan pesat perkembangannya. Setiap obat yang dirilis dan dilegalkan pemerintah tentu sudah melalui pengecekan komposisi, uji klinis, dan uji efek samping yang ketat. Lantas bagaimanakah hukum vaksin COVID-19? Vaksin COVID-19 termasuk fardhu ain, menjadi kewajiban yang harus dijalankan umat Islam mengingat belum adanya obat yang dapat mengendalikan COVID-19 selain vaksin dan protokol kesehatan. Tidak ada alasan menolak vaksinasi sebab vaksin COVID-19 halal dan aman untuk digunakan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disebut dengan BPOM sudah memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan telah diuji coba tahap ketiga dan telah memenuhi standar keamanan yang disyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga sudah mengeluarkan fatwa kehalalan vaksin dengan mempertimbangkan proses hasil audit dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Makanan. Program vaksinasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah sekaligus meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksin bagi kesehatan dan kekebalan tubuh. Mulai awal pelaksanaan vaksinasi, masyarakat juga tidak akan dikenai biaya. Dalam buku saku info vaksin yang diterbitkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dijelaskan bahwa pembentukan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit infeksi secara aktif bisa dilakukan secara alamiah melalui penderita langsung atau secara buatan melalui imunisasi. Dalam hal ini disebut dengan vaksinasi. Vaksin bukanlah obat, vaksin adalah membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu sehingga bila terpapar bakteri atau virus tersebut akan menjadi lebih kebal. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikur raufur rahim. Wa qurami fil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wasyuyufa wal mukhtalifa waz zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.